Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Kita sudah banyak mendengar firman Tuhan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tidak kekurangan sesuatu yang lebih baik. Dan saudara melihat di Alkitab sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, di mana orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang datang kepada Yesus, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Karena mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, bahkan mereka yang mati bisa hidup. Dan mereka sungguh-sungguh merindukan lawatan Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyambut Tuhan Yesus dengan segenap hati, menyambut Tuhan Yesus dengan kerinduan yang dalam. Maka kemuliaan Tuhan, mujizat Allah terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan. Saudara, biarlah pada sore hari ini, setiap kita orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sesuatu akan terjadi dalam hidup keluarga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, bahkan pergumulan-pergumulan kita akan Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, memberikan Tuhan pengharapan baru, bahkan Engkau senantiasa memberikan kami kesempatan datang kepada Engkau Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau yang mampu Tuhan menolong menopang setiap Tuhan pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Engkau yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu, Engkau yang memuaskan kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, taruh kerinduan yang dalam hidup kami Tuhan. Tahu hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, sehingga setiap kami bukan sekedar dan ala kadar Tuhan, tetapi kami orang-orang yang menikmati kasih setia-Mu, menikmati kemuliaan-Mu senantiasa ya Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dengan kuasa daripada Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja kita. Sang Raja, mari kita puji namanya, Dia yang maha kuasa,
tengah-tengah kita. Tuhan akan menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, katakan besar, besar. Saudara, Dia Allah yang besar yang menyatakan kebesarannya dan kemuliaannya kepada orang-orang yang rindu akan Tuhan. Amin. Dia lebih dahsyat, Dia lebih luar biasa.
segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara ceritakanlah, amin, yes, amin, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan, amin, dan sangat terbukti, kuasanya dahsyat mengangkat. Katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan, amin, dan sangat terbukti, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, amin, kebesaran Tuhan, amin, kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terbukti, kuasanya dahsyat mengangkat. Sebab Tuhan, amin, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terbukti, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terbukti, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Amin, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan, menghancurkan semua musuh-musuh-Mu, setiap pelenggu dosa, segala ikatan kuasa kegelapan dihancurkan, kuasa sakit penyakit dipatahkan dan dihancurkan. Engkau yang memulihkan ya Tuhan, haleluya. Dan karena Engkau Allah yang besar itu Tuhan, biarlah malam hari ini, sore hari ini Tuhan, Engkau menyatakannya kepada seluruh umat-Mu ya Tuhan, haleluya. Jesus, haleluya. Kurala barala barala bala 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 bala. Syakata barala 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 bayati. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, oh Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Biarlah kami seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami menikmati kebesaran-Mu, menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Dahsyatnya Engkau ya Bapa, Hinaya karala bala bayase, hirarara bala 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 bala, hirarara bala 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 bala, hirarara bala bala bayasa kata bala 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 bala, Hinaya korere berara bala bala bayasa.
ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap alam, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Amin, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap alam, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Sekali lagi berikan pernyataan kepada Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap alam, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.
kami pikiran-Mu Tuhan. Oh Bapa, kami mempercayai-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau saja. Kami mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengandalkan-Mu Tuhan yang menopang hidup kami ya Bapa. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Inatu beralama ya sih, ilala baralama ya sih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Steve. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami datang karena kami percaya Engkau ada. Dan kami bukan hanya percaya Engkau ada, tetapi kami percaya Engkau menyediakan upah, Engkau menyediakan berkat-berkat yang istimewa bagi kami yang sungguh-sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa biarkan setiap kami yang memuji menyembah Engkau, Amen. setiap kami yang merindukan Engkau, beroleh kepuasan daripadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami hanya memuji menyembah Engkau, tetapi tuntunlah kami untuk kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Engkau akan menjumpai kehidupan kami. Dan biarkan kami beroleh rahmat, anugerah dan pertolongan daripadamu tiap-tiap kali kami datang dalam worship at home. Mari ya Bapa, bekerjalah Engkau oleh kuat kuasa-Mu, supaya kami betul-betul mengalami Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang ada, Engkau Allah yang menyatakan diri kepada setiap kami ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Engkau membimbing, menuntun kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami beroleh terang daripada firman-Mu. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara.
kita akan membaca sebuah bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai yang ke-31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang ada dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ, dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ mendengarkan Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Setelah lihat ya, ada seorang Sida-Sida dari Etiopia yang ada dalam perjalanan pulang setelah dia beribadah di Yerusalem. Dan yang luar biasa ya saudara, orang ini bukan hanya beribadah dan kemudian selesai. Ini yang saya maksudkan ya saudara. Kita perlu menyiapkan bejana kehidupan kita. Kita bukan hanya memakai ibadah menjadi sebuah kegiatan agamawi, tetapi ibadah dan hati kita itu senantiasa merindukan Tuhan. Dan coba sudah bisa bayangkan ya, kalau kita melihat secara sederhana, orang ini dilawat Tuhan ketika dia pulang ibadah. Coba sudah bisa pikirkan baik-baik ya. Di mana orang ini dilawat? Dia dilawat dalam perjalanan pulang. Sudah lihat ya, kerinduan kepada Tuhan itu adalah sebuah kerinduan yang melekat di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita punya kerinduan yang terus ada di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa melawat kita dimanapun kita berada. Amin. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Asal hati kita rindu, asal hati kita menginginkan Dia, maka ayat firman Tuhan itu tepat. Tuhan itu ada di surga, tetapi matanya melihat ke bawah, mencari hati-hati yang rindu, mencari hati-hati yang lapar akan Dia. Dan Sida-Sida ini adalah salah satu contoh di mana hatinya rindu Tuhan dan Tuhan melawat dia dengan cara yang ajaib. Dia tidak dilawat Tuhan ketika dia beribadah. Dia dilawat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami sukacita Tuhan. Kalau sudah membaca terus ayat-ayat ini, kapan? Ketika dia ada dalam perjalanan pulang. Tuhan melawat dia ketika dia pulang ibadah dari Yerusalem. Oleh sebab itu ya saudara, penting sekali lagi saya terus biarkan hati ini terus merindukan Tuhan. Biar hati ini terus menginginkan Tuhan. Dan saat hati kita merindukan Tuhan, percayalah, Dia pasti datang seperti fajar. Dia pasti muncul untuk menjumpai kehidupan kita. Amin. Lihat ya saudara, Tuhan itu secara spesial sampai mengutus hambanya yang namanya Filipus. Dan Tuhan itu menuntun dengan cara yang ajaib. Salah satu hamba Tuhan yang diterbangkan oleh Tuhan itu namanya Filipus. Dia bisa terbang dari satu tempat ke tempat yang lain kalau saya baca ayat-ayat ini ya, dengan cara-cara yang ajaib. Nah, oleh sebab itu ya saudara, saya rindu kita semua bukan hanya datang dalam ibadah, tetapi dimanapun hati kita, dimanapun kita berada, hati ini terus merindukan Tuhan. Angkatlah penyembahanmu dimanapun engkau berada. Penyembahan itu berarti merindukan Tuhan dimanapun kita berada. Ayo kita lihat ayat-ayat ini kembali ya saudara.
Di dalam ayat yang ke-26, malaikat Tuhan datang kepada Filipus, membangunkan Filipus untuk pergi menjumpai sida-sida itu. Saudara lihat ya, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita mengalami perkara-perkara dahsyat dengan Tuhan, Tuhan itu banyak menyediakan pertolongan-pertolongan. Amin. Dia akan kirimkan malaikat, dia kirimkan hamba Tuhan, dia kirimkan apa saja. Kalau sudah melihat dari kemarin yang kita sudah belajar mengenai Sakius, Sakius itu ditolong oleh Tuhan lewat pohon ara. Amin. Jadi pohon ara menjadi alat Tuhan untuk membawa Sakius berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita lihat ya. Ini lain lagi. Tuhan menyuruh malaikatnya memakai seorang hambanya bernama Filipus untuk menjadi alat Tuhan supaya sida-sida ini berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya saudara, caranya tidak penting. Allah akan kirimkan banyak cara untuk kita masuk dalam pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Dia untuk memandang wajahnya. Yang perlu adalah kita terus merindukan Dia. Yang perlu adalah kita terus menanti-nantikan Dia sampai Dia akan menjumpai kehidupan kita dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Mari saudara, kita lihat terus ayat ini. Di dalam ayat yang ke-27. Lalu berangkatlah Filipus dan adalah sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Ethiopia sedang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang ada dalam perjalanan pulang dan duduk di kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Coba. Orang ini ya saudara mengekspresikan kerinduannya kepada Tuhan. Salah satunya dengan membaca firman Tuhan. Saya mau katakan ya saudara, membaca firman Tuhan dengan penuh kerinduan akan membawa kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara percayalah, saat saudara membaca firman Tuhan dan hatimu rindu Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan diri lewat apa yang saudara baca. Kita lihat ya, orang ini coba saudara bisa bayangkan. Saya pikir orang ini begitu lapar, begitu haus akan Tuhan. Mungkin kalau saya gambarkan orang yang datang beribadah di gereja, kan dia baru didengar firman Tuhan, betul enggak? Mungkin dengar khotbah, dia mungkin dengar renungkan firman Tuhan, dia pulang. Tapi hatinya ini tidak bisa ditahan ya saudara. Hatinya begitu rindu Tuhan. Makanya dia baca firman Tuhan. Dan sekali lagi, di mana ada hati-hati yang rindu, di situ Tuhan pasti hadir. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh hadir ya saudara, di dalam pembacaan sida-sida itu. Berapa banyak kita baca firman Tuhan, hasilnya apa saudara? Tuhan hadir atau ngantuk hadir? Yang mana yang betul? Ketika saudara baca Alkitab. Hah? Tuhan hadir atau ngantuknya yang hadir? Mari saudara kita periksa kehidupan kita ya saudara. Tuhan menyediakan Alkitab firman-Nya bukan untuk obat tidur atau obat ngantuk. Dia sediakan firman-Nya karena saat saudara membaca dengan penuh kerinduan, Dia akan datang untuk menjumpai setiap kita. Amin. Nah, lihat ya saudara. Kita baca ayat yang ke-32. Singkatnya, Filipus ini mencoba menjelaskan kepada sida-sida mengenai apa yang dia baca. Dan yang dia baca itu adalah mengenai Yesus, mengenai kabar baik. Dan ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia terus diajar oleh, kita baca ya mulai ayat yang ke-32. Nas yang dibaca itu berbunyi sebagai berikut. Seperti domba ia dibawa kepada pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaan berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya?
sebab nyawanya diambil di bumi. Maka kata Sida-Sida kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi itu berkata, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di sebuah tempat yang ada airnya. Lalu kata Sida-Sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Lihat ya saudara, kita melihat bahwa kerinduan orang ini ketika dia membaca firman Tuhan, Tuhan hadir di dalam kerinduannya. Dan ketika dia rindu melakukan firman Tuhan, Tuhan juga menyatakan dirinya. Dan sekali lagi ya saudara, kerinduan akan Tuhan selalu berakhir dengan sukacita besar. Orang ini mengalami sukacita ketika dia merindukan Tuhan lewat bacaannya. Orang ini mengalami sukacita Tuhan ketika di dalam ibadahnya dia bawa kerinduan hatinya kepada Tuhan. Saya rindu ya saudara, semua kita yang ada di dalam acara worship at home ini, kita didapati seperti Sida-Sida ini. Sekali lagi ya saudara, Tuhan itu melihat hati kita. Dia itu melihat hati kita. Dia bisa melawat kita kapan saja. Bahkan kita lihat tadi dari apa yang kita sudah baca. Tuhan bisa melawat kita pulang dari gereja. Dia bisa melawat kita setelah acara worship at home. Ketika kita memasak. Asal hati ini rindu kepada Tuhan. Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Kita akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita terus memeriksa hati kita. Karena dikatakan hati ini adalah sumber dari kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan biarkan hati ini terus merindukan Tuhan. Biarkan hati ini terus menginginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat itu kita percaya Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kehidupan kita. Saya berharap acara worship at home akan terus menuntun kita untuk mengalami Tuhan. Karena kita membawa kerinduan hati kita kepada Tuhan. Amin. Biarkan seperti Sida-Sida dilawat oleh Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengalami Tuhan dan beroleh sukacita. Saya berdoa. Biarkan saudara dan saya dalam acara worship at home ini juga dijumpai oleh Tuhan. Dan mengalami sukacita daripada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan, aku rindu. Rindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Saat ini, yes God,
mengurapi saat ini Tuhan. Saudara, biarkan lagu ini adalah ungkapan isi hati kita bahwa kita sangat merindukan Tuhan. Seperti Sida-Sida itu merindukan Tuhan. Dia bawa kerinduannya ketika dia datang beribadah. Dan ketika dia pulang beribadah, dia tetap merindukan Tuhan. Dan dimanapun dia berada, dia merindukan Tuhan. Dan yang ajaib ya saudara, Tuhan itu melihat kerinduan hati kita. Dan dia bisa melawat kehidupan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarkan sungguh-sungguh Tuhan itu ada. Dan saat sudah merindukan dia, dia pasti hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan lembut. Biarkan ini bukan hanya ungkapan bibir kita, tapi ini ungkapan dari hati kita, dari kehidupan kita. Bahwa kita sangat merindukan dia. Kita sangat merindukan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Yes, God. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau begitu siap untuk menjumpai kami. Dan kami sadar seringkali keadaan hati kami yang tidak siap untuk lawatan-Mu ya Bapa. Tetapi malam hari ini kami belajar dari Sida-Sida Ethiopia ya Bapa, yang punya kerinduan yang besar akan Engkau dalam ibadah, yang dia tunjukkan dalam ibadah, yang dia tunjukkan dalam pembacaan firman. Dia rindu Engkau ya Bapa. Dia tidak melakukan pembacaan firman atau ibadah sebagai sebuah rutinitas saja, tetapi hatinya mencari Engkau, hatinya merindukan Engkau. Dan kami percaya hati-hati yang merindukan Engkau akan menarik Engkau untuk hadir ya Bapa. Bapa, kami rindu Engkau kembali menjamah hati ini ya Bapa. Sampai hati ini merindukan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami seperti yang dialami oleh Sida-Sida itu. Kami mengenal Engkau, kami mengalami Engkau. Dan kami beroleh sukacita daripada-Mu ya Bapa. Bapa, kami rindu bukan hanya tahu mendengarkan firman. Bimbinglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarkan kami menjadi orang-orang yang berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Orang-orang yang mengalami sukacita-Mu ya Bapa. Ketika kami merindukan-Mu ya Bapa. Bapa, berkatilah kami yang setiap sore ada dalam acara worship at home. Amin. Jangan biarkan ini menjadi sekedar sebuah kegiatan agamawi saja. Tapi biarkan worship at home adalah sebuah acara yang menunjukkan kami merindukan Engkau ya Bapa. Dan kami juga rindu. Kerinduan kami akan Engkau bukan hanya kami tunjukkan dalam worship at home, tapi kami tunjukkan dimanapun, tiap hari, tiap saat. Biarkan Engkau adalah kerinduan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Kami rindu Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati dan mengecap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya umat-Mu yang malam hari ini merindukan Engkau, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat yang melampaui segala akal. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.